Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Syekh Ali Jeber ditusuk saat ceramah di Bandar Lampung. Jadi sumber saya dari YouTube, di mana ada Syekh Ali Jeber pada saat ceramah di panggung, secara tiba-tiba datang seorang anak laki-laki sekitar umur 20 tahun menusuk Ali Jeber dengan pisaunya di panggung. Dan saat itu Ali Jeber juga terkena bagian badannya, hanya saja katanya tidak begitu berbahaya. Dan pada saat ditusuk Ali Jeber ini, para umatnya yang ikut di dalam masjid tersebut mengejar pelakunya ini. Tetapi sebelum dikejar, para umatnya ini membawa Syekh Ali Jeber ke puskesmas atau rumah sakit umum. Setelah dibawa ke rumah sakit umum, kemudian yang lainnya juga ada yang mengejar daripada si penusuk tersebut. Kemudian ditangkap orangnya dan berhasil ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Setelah dibawa ke kantor polisi, polisi memeriksanya dan belum tahu apa motif daripada penusukan tersebut. Apa maksud penusukan tersebut belum tahu. Sehingga polisi masih melakukan pemeriksaan sampai sekarang ini. Maksud dia melakukan penusukan tersebut. Jadi yang saya lihat, setelah selesai ditusuk, setelah selesai tersebut, orang tuanya datang menyatakan yang menusuk Syekh Ali Jeber tersebut adalah anaknya sendiri. Katanya anaknya itu adalah sakit jiwa atau sakit ingatan lah ya. Jadi itu yang dibilang. Jadi setelah dia bilang tersebut, polisi pun terus bertindak juga. Dan polisi boleh saja dia, walaupun katanya menurut hukum pidana memang kalau orang melakukan penusukan atau pembunuhan karena sakit jiwa tidak bisa dihukum. Karena apa yang dilakukannya itu tidak disadarinya, tidak diketahuinya, karena dia ada sakit jiwa. Tetapi pernyataan orang tuanya itu tidak boleh begitu saja diterima. Dalam polisi memeriksa perkara tersebut, harus memang minta atau membawa dulu ke dokter jiwa. Dan dokter jiwa nanti yang memeriksa daripada orang menusuk itu. Kalau nanti dokter jiwa bilang bahwa dia benar sakit jiwa dan lain sebagainya, ya tentu tidak bisa dipidana dan polisi harus membawa ke rumah sakit umum jiwa, dan di sana nanti akan diobati. Dan juga, tetapi kalau dia melakukan penusukan ini pura-pura gila, katanya di pura-pura gila, ya ini harus sesuai keterangan dokter bahwa dia tidak sakit, hanya pura-pura gila. Bahwa di sini polisi harus menindaknya dan hakim harus menghukumnya sesuai dengan perbuatannya. Itulah saya bilang harus tergantung daripada hasil pemeriksaan daripada dokter jiwa nanti. Apakah dia sakit jiwa atau tidak, tentu harus diperiksa dokter jiwa, karena dokter biasa tidak mengetahui masalah itu. Hanya dokter jiwa nanti yang tahu bagaimana tingkat sakit jiwanya juga perlu diketahui. Apa sudah tingkat tinggi atau masih rendah dan lain sebagainya. Sehingga perlu diperiksa oleh dokter jiwa tersebut. Itulah saya lihat. Jadi seorang ustadz sedang ceramah agama di satu masjid di Bandar Lampung. Pada saat dia ceramah di atas panggung, tiba-tiba seorang laki-laki datang sekitar berumur 20 tahun. Dan langsung dia menusuk daripada Syekh Ali Jeber tersebut. Untung badannya yang ada kena, tapi tidak begitu membahayakan. Langsung warga yang hadir di dalam masjid tersebut menolong Syekh Ali Jeber, membawanya ke rumah sakit umum atau puskesmas. Selanjutnya warga yang lainnya terus mengejar daripada si pembunuh tersebut. Kemudian ditemukan orangnya, ditangkap. Setelah itu diserahkan kepada polisi setempat untuk diperiksa. Hanya saja pada saat selesai pembunuhan tersebut, orang tuanya datang. Tidak lama kemudian orang tuanya datang
bahwa yang membunuh daripada si Aljaber tersebut adalah anaknya sendiri. Anaknya itu yang sedang sakit jiwa katanya. Nah, itulah. Memang kalau orang melakukan pembunuhan atau perbuatan yang kejahatan lain itu penusukan, kalau dia sakit jiwa tidak boleh dihukum. Karena apa yang dilakukannya tidak disadarinya sendiri. Dia tidak tahu apa yang dilakukannya itu. Makanya dia tidak bisa dihukum. Tetapi pernyataan orang tuanya jangan diterima begitu saja. Polisi harus membawa tersangka ini untuk diperiksa ke rumah sakit jiwa. Apakah dia benar sakit jiwa atau tidak. Dan nanti dokter jiwa yang memeriksanya. Kalau dokter jiwa bilang memang dia benar sakit jiwa, ya tentu tidak bisa dihukum. Dan polisi justru harus membawa pelakunya itu ke rumah sakit untuk diobati. Ke rumah sakit jiwa dibawa dan untuk diobati. Tetapi kalau dia hanya pura-pura saja, pura-pura sakit jiwa, dan melakukan penusukan tersebut, tentu polisi harus menindaknya. Dan hakim nanti supaya menjatuhkan hukuman sesuai dengan perbuatannya. Sekian dan terima kasih.